Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kebudayaan hingga kerajinan tangan yang indah dan memiliki potensi ekonomi tinggi. Dengan akal pikirannya dalam mengelola sumber daya alam, manusia kemudian melahirkan kreativitas. Dari situlah terlahir produk-produk lokal yang menarik dan memiliki kekhasan dari setiap daerah yang ia tinggali. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia mengenai kekuatan produk lokal cenderung masih rendah. Banyak yang masih memandang rendah produk lokal. Padahal banyak produk buatan anak bangsa yang tak kalah bagusnya dengan produk impor. Seperti produk yang akan saya tampilkan dalam episode kali ini dalam Muslim Masa Kini. Assalamualaikum pemirsa Muslim Masa Kini, lagi ngapain nih? Kalau misalnya lagi di rumah, gimana kalau hari ini ngikutin kegiatan saya? Kenapa? Karena gini, saya mau ngebahas tentang Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu punya banyak pengrajin-pengrajin UMKM yang sebenarnya menghasilkan karya-karya yang bagus. Seperti yang ada di tangan saya, pouch. Ini adalah pouch tapi dengan decoupage. Nah, saya mau bahas ini salah satunya di rumah seorang ibu rumah tangga. Ini kayak cocok pas sih, ini rumahnya udah di sini, di kota Depok. Ikutin saya terus ya, kegiatan saya bikin decoupage sama Bu Eci. Yuk, kita ke dalam. Assalamualaikum. Pemirsa, Ibu Desi ini merupakan salah satu perajin tas teknik decoupage yang saat ini tengah menjadi tren di kalangan masyarakat. Tas-tas buatannya telah menjadi favorit saya dan teman-teman saya sejak lama. Modelnya beragam, mulai dari ukuran kecil hingga besar, dan semuanya cantik-cantik. Wah, selain bisa digunakan sesuai kebutuhan, tas-tas ini juga bisa dipakai bergaya di berbagai kesempatan. Dan satu lagi nih, tas-tas ini juga bisa menjadi karya bernilai ekonomi tinggi. Saya jadi tertarik untuk belajar membuatnya nih. Pas banget, saya sudah bersama ahlinya. Assalamualaikum, Bu Eci. Waalaikumsalam, Mbak Reni. Ya Allah, Apa kabar? baik-baik, alhamdulillah, Masya Allah. Udah bawa tasnya Bu Eci juga loh, aja ya. Silakan, Mbak. Bu Eci, jadi tuh pas kemarin aku pergi sama temen-temenku, walah, mereka tuh responnya luar biasa nih ngeliat tas aku kayak gini. Saya langsung mikir ya, lagi janjian saja lah sama Bu Eci. Ini pas banget, ini bukannya lagi bikin decoupage juga ya? Lagi bikin-bikin, Mbak. Karena memang sehari-hari kegiatannya ya seperti ini, gitu. Bikinan seperti ini, sedikit-sedikit. Gitu. Aku boleh nggak ya minta? Boleh. Emang gini nih namanya rezeki ya. Jadi maksud hati mau kesini mampir gara-gara temen suka sama tas. Pas banget Bu Ecinya malah lagi bikin. Ini sama lagi bikin medianya tas juga. Tapi agak beda kayaknya nih bahannya sama iya. ini. Yang ini modelnya kan tipis segi 4 gitu, pouch gitu ya. Kalau ini saya sedang bikinnya yang pakai medianya tas. Oke. Tapi bahannya sama-sama rotan. Oh, ini rotan. Gitu. Ya, ini rotan Kalimantan sih. Gitu. Jadi ini langsung dikirim dari Kalimantan? Ya, saya punya langganan pengrajin di Kalimantan. Jadi sudah minta modelnya seperti ini. Ada beberapa ukuran, tapi sekarang kita bikin yang kecil dulu. Ya udah, kita bikin dulu. Pemirsa, decoupage berasal dari bahasa Prancis yang artinya memotong. Decoupage sendiri adalah seni kerajinan dengan cara memotong, menggunting dan menempel objek gambar pada media tertentu. Objek gambar biasanya berasal dari tisu khusus decoupage yang disebut serpetian. Jadi sebenarnya teknik decoupage dulu kayak ini kita sambil bikin, kita sambil ngebahas. Boleh. Yang aku tahu, jadi aku sempat riset-riset sambil baca juga. Teknik itu tuh sebenarnya seni memotong. Kalau di Prancis, benar ya? Ya, karena decoupage, kalau dalam bahasa Prancis kan kita nyebutnya decoupage. Decoupage itu artinya memotong. Dari kata découper. Découper itu memotong. Nah, jadi intinya sebenarnya kita potong-potong gitu. Nah, tapi yang kita manfaatkan adalah tisu yang bermotif seperti ini. Jadi motifnya macam-macam nih, Mbak, cantik-cantik gitu. Nah, sayangnya memang tisu-tisu ini masih sebagian besar kita impor. Jadi dari Amerika atau dari Eropa. Dari Cina sebenarnya juga ada, cuman mungkin kualitasnya lebih bagus yang dari Eropa. Kita langsung praktek aja gimana sebenarnya proses bahan-bahannya dulu aja. Bahannya dulu. Sebenarnya apa? Bahannya yang terutama sih sebenarnya kan medianya dulu ya. Kita mau bikinnya pakai media apa? Kebetulan hari ini kita akan bikin pakai media tas rotan seperti ini. Tapi sebenarnya selain tas rotan bisa juga yang lain. Macam-macam, seperti misalnya ini tempat tisu ini juga decoupage. Iya. Nah, ini lalu misalnya
Ini juga bisa kita bikin tas seperti ini, atau yang tadi bahan yang tadi Mbak bawa, nah seperti ini. Sering kita tuh kayak piring, gelas. Bisa ada botol, ada kaca, talenan. Nah talenan seperti ini bisa, ini media polosnya, atau yang seperti ini sudah jadi, ini bisa untuk gantungan. Kita kasih hook, begitu, bisa untuk gantung kunci, atau kalau misalnya di dapur untuk gantung serbet, gitu, atau apa begitu bisa. Jadi sebenarnya medianya tuh bisa kemana aja, macam-macam. bisa ke keramik, bisa ke kayu, bisa ke rotan. Bisa. Ya udah, tadi kita udah tahu medianya bisa macam-macam. Sekarang bahannya. Nah, yang utama adalah tisunya. Tisu seperti ini. Tisu ini macam-macam, Mbak. Motifnya kita bisa pilih, dan ini sudah dijual bebas sih di online. Bisa dicari tisu decoupage gitu. Ada motif binatang, ada motif bunga, gitu ya. Jadi macam-macam. Atau misalnya untuk kalau misalnya mau di dapur begitu, ada motifnya yang begini. Gitu. Ini breakfast, good morning. Ini yang seperti ini cocok nih kalau untuk dipasang di talenan. Iya, gitu. Terus nanti bisa dipajang. Nah, kalau untuk tas atau pouch begitu, umumnya sih kita pakainya motifnya bunga-bunga, gitu. Bunga atau hewan, begitu masih oke. Atau gambar pemandangan gitu masih oke. Nah, tisu, lalu kita juga butuh lem. Lemnya khusus, lem untuk decoupage. Ini juga sebenarnya sudah banyak yang jual, bisa cari di media online. Dan vernisnya, kita juga butuh vernis karena nanti setelah selesai ditempel kita harus lapis biar mengkilat. Vernis, biar mengkilat dan tahan lama, biar awet gitu. Vernisnya kita pakai secukupnya nanti supaya dia merekat kuat. Lalu untuk alat-alatnya kita perlu kuas, dan selama bekerja sih sebaiknya kuas ini kita rendam dalam air, dalam gelas yang diisi air supaya tisunya kuasnya nggak rusak, nggak keras. Gitu. Karena kita nanti akan main dengan lem, dengan vernis, kuasnya harus kita jaga supaya tetap lembab. Kemudian kita juga mungkin akan butuh spons. Sponsnya bisa spons cuci piring biasa juga boleh, yang kuning itu dipotong saja seperlunya. Ini nanti gunanya untuk merekatkan tisunya. Butuh juga mungkin barangkali piring-piring kecil, wadah untuk meletakkan lemnya. Lalu kita perlu gunting. Lalu mungkin kita juga perlu hair dryer untuk mempercepat pengerjaan. Tapi kalau tidak punya hair dryer, diangin-anginkan saja pakai kipas atau diangin-anginkan di luar juga. Jadi sebenarnya proses untuk ngejemurnya itu kalau secara manual kalau pakai hair dryer itu butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau dengan hair dryer bisa cepat, hanya sekedar kalau sudah kita tempel lalu kita hair dryer sekitar 2 menit begitu sudah kering. Kalau diangin-anginkan ya tergantung, kalau mataharinya cukup cerah begitu juga sebenarnya bisa cepat kering. Nggak masalah. Gampang kok Mbak, gampang banget. Oke, ini kalau kita udah tahu bahan-bahannya, sekarang kita coba untuk bikin ya. Sama diajarin bikin sama Bu Eci. Nah, proses pertamanya ini gimana? Ini tuh aku sebenarnya agak bingung ya, pemirsa Muslim Masa Kini. Kenapa bingung? Karena ini kan kalau dilihat ini motif semua nih, satu tisu ini. Jadi sebenarnya ini tuh harus gimana cara motongnya sih? Tisunya juga ada beberapa macam ya Mbak. Ada yang satu lembar itu full motifnya, ada yang seperti ini terbagi 4 motif. Nah ini kita ambil satu bidang saja, kita ambil seperempatnya, kita potong dulu. Kelihatannya gampang ya pemirsa, tapi kenyataannya kita harus ekstra hati-hati. Karena jika tidak, kertas bisa sobek dan tidak bisa dipergunakan lagi. Pemirsa, jangan khawatir kalau hasilnya kurang bagus ketika pertama kali membuat kerajinan teknik decoupage ini. Karena memang pekerjaan ini butuh kebiasaan dan ketelatenan. Dan jika sudah ahli, akan bikin ketagihan. Ini tisunya kan ada 3 lapis. Kita harus kupas dulu, harus kita lepas dulu. Caranya ini ambil sedikit saja lemnya. Jadi seperti ini. Kita tempelkan tangan, lantas ditarik. Nah ini satu lembar. Ada 1 lembar lagi. Kita hanya pakai lapisan pertamanya aja. Lapisan pertama yang ada gambarnya. Nah seperti itu. Ini ada 3 lapis kan. Nah yang 2 lapis kita. Ada tipis ya berarti ya. Tipis sekali, harus hati-hati. Nah pemirsa, dari 3 lapis tisu ini yang akan kita pakai adalah tisu bergambar pada lapisan pertama. Untuk itu setelah dilem, tisu lapisan pertama harus dilepaskan dari lapisan belakangnya. Ini harus dilakukan secara hati-hati nih. Nah itu dia, karena biasanya pasti yang bikin banyak gagal tuh robek. Nah, betul. Nah seperti ini, jadinya tipis banget. Gitu.
Nah, ini kita tempelkan di sini. Sesuaikan. Nah, kalau tempatnya sudah pas, kalau kira-kira masih, ini karena keganjal di sini kita buang sedikit, nggak apa-apa. Ini kita buang sedikit. Sudah pas. Nah, jika sudah dilepas secara sempurna, sekarang tinggal ditempelkan pada media tasnya. Jika sisi bagian kirinya sudah direkatkan, sekarang tinggal rekatkan sisi satunya. Dan ingat, lemnya jangan terlalu tebal dan harus rata. Ini kan di antara media-media yang udah pernah dikerjakan nih, ada kursi, ada media kayu, ada media rotan, ada media keramik yang paling sulit. Kalau mau di ranking mulai dari paling gampang dulu, sebenarnya yang seperti ini, dari media yang sudah siap langsung kita tempel. Rotan, media tas rotan atau dompet rotan. Yang agak lebih butuh pengerjaan lebih banyak tentu yang media kayu, karena kalau media kayu harus kita cat dasar dulu. Dilapis cat dasar sebelum ditempel. Pemirsa Muslim Masak ini jangan kemana-mana ya, pokoknya nanti di segmen berikutnya ini setelah nempel apa lagi sih yang harus kita lakukan. Untuk itu tetap di Muslim Masak ini.